warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bu yang saya sayangi, yang saya banggakan, sebelum kita meraih hidangan-hidangan Allah, mari kita memohon kepada Allah. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah tambahkan pada pengetahuan kita, dan semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sepantasnya lah kita ya, karena akan mendapatkan suatu anugerah yang agung, yang besar. Sepantasnya dan seharusnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya semakin ditambah, semakin dibesarkan apa yang sudah kita dapatkan pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat beserta salam semoga selalu tersanjungkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, review yang kemarin bahwa pintu-pintu masuk setan ke dalam diri kita, ke dalam aliran darah kita, atau disebut juga virus-virus yang akan merusak diri kita, khususnya di bulan Ramadan, khususnya ya Bu ya, umumnya di bulan biasa sih. Yaitu ada 6 hal. Yang pertama, berlebihan dalam makan ya. Kemudian yang kedua, berlebihan di dalam tidur, banyak tidur. Ini bulannya bulan Ramadan, jangan terlalu banyak tidur, dan jangan juga terlalu banyak makan. Kenapa Bu? Ini ingat nih Bu ya, saya baru ngerasain dan saya praktekkan. Ketika kosong perut kita, ibadahnya kuat, bagus. Coba Ibu rasain. Ketika habis buka dan agak kenyang sedikit, padahal berusaha nggak kenyang, itu sholat isanya, Masya Allah, ini kenapa? Oh, gara-gara makan. Jadi harus mengukur, karena kita sudah belajar ya Bu ya. Jangan sampai kenyang. Di Ramadan ini jangan sampai kenyang. Udah saya rasain. Oh, nggak boleh kenyang. Sahur juga biasanya 1 centong ya. Kita setengah centong sekarang. Kalau buka juga sama. Minimal ada lontong 1. Lepas udah. Kalau belum bisa ninggalin nasi ya. Kalaupun nggak ada lontong, nasi setengah centong. Cukup. Jangan sampai kenyang. Kenapa? Saya baru tahu kenapa Rasulullah bisa memenangkan perang Badar. Yang berperang itu berpuasa Bu. Ini banyak ayat-ayat atau tanda-tanda yang menandakan testimoni dari orang-orang yang lapar ini bisa mengalahkan orang yang kenyang. Di perang Badar berapa ratus Bu? Enggak nyampe 400. Bisa mengalahkan 10.000 orang yang kenyang. Dia kenyang Bu, dikasih makan, gizi dan sebagainya. Yang 10.000 itu kaum kafir kan, kaum musliminnya 300 lebih dalam kondisi lapar. Kenapa? Ternyata kalau orang yang kondisi lapar, batinnya bening, itu ada pengaruh Bu. Ketika batin bening, musuh jarak berapa kilometer udah ketakutan dengan orang yang batinnya, yang kolbunya bening. Kenapa? Gara-gara puasa. Gara-gara puasa. Di situ ada keunikan ya. Maksudnya ada keberkahan, ada rahmat Allah yang menimpa kepada orang yang berpuasa.
Sekarang tiba waktunya buka, kemudian kita kenyangin perut kita, itu yakin Bu, sholat tarawehnya, sholat isanya, dulu nggak kuat lama. Baca Qurannya nggak kuat lama. Ketika sore jam 5 selesai masak dan sebagainya, itu bisa kuat sampai jam 6 Bu. Bisa kuat lagi ketika siangnya. Siangnya kan kondisi lapar. Saya berpikir, kenapa malamnya kuat ya, lama, harus ada istirahatnya dulu. Habis makan ini, makan itu. Pernah Ibu nyobain? Coba deh, ternyata nikmat itu lapar, Masya Allah. Gimana Rasulullah beserta para pasukannya? Yang kedua, ketika Fatu Mekah Bu, emang nggak nyampe berperang. Apa kehebatan orang berpuasa di Fatu Mekah? Fatu Mekah ketakutan. Kenapa? Karena pengaruh dari orang puasa. Di bulan apakah itu Fatu Mekah? Di bulan Ramadan. Jadi Ibu kalau punya musuhnya nih sesuai syariat Islam, bukan kita yang bikin permusuhan. Dia memusuhi kita gitu Bu. Kita udah tidak berkonflik, kita udah pengen damai, kita udah pengen baik-baikan, dia masih tetap aja ngotot, nyerang dan sebagainya gitu ya. Coba kita berpuasa. Kemudian mohon sama Allah, banyak beristighfar, bertaubat. Bening kolbu kita, dia takut Bu. Ngomong sih ngomong, tapi dia dengan penuh ketakutan. Kan kita suka takut juga ya menghadapi lawan kita ya. Kebalikan Bu, kita yang berani, dia yang takut. Masya Allah. Kemudian ketika Nabi Musa, apa kisah Zulkarnain apa siapa gitu ya? Ini satu kisah aja. Jangan meminum, jangan ketika melewati lautan mau menghadapi musuh, jangan minum, jangan apa. Kecuali seteguk. Seteguk itu kan gitu udah. Siapa Bu? Yang lain ngapain sih? Kan kita mau menghadapi musuh, kenapa malah nggak boleh makan ini, nggak boleh minum yang banyak gitu. Yang nurut sama anjuran dari, kalau masalah Nabi Musa deh. Saya ini ya Bu ya masih ini. Tapi ini kisah nyata di dalam kisah itu yang diceritakan oleh Rasulullah. Dia meminum satu teguk hanya beberapa ratus orang yang mengikuti perintah dari atasannya. Yang lainnya kebanyakan gak ngikut Bu. Apa yang terjadi? Itu yang kenyang, dia malah mentalnya lemah. Akhirnya mereka mundur. Mentalnya lemah, mereka mundur. Yang kenyang Bu. Tapi yang lapar, oh Masya Allah, dia maju beserta pemimpinnya. Dan perang itu dikalahkan oleh orang Muslim. Kita yang menang. Kalau nggak salah Nabi Musa gitu, bukan Zulkarnain. Itu kalah Ibu, pasukan yang begitu banyak dikalahkan oleh orang yang Ibu pernah mendengar pasukan Salahuddin Al-Ayyubi ya kalau nggak salah ya, bisa mengalahkan pasukan Salib. Itu Salahuddin Al-Ayyubi pasti terinspirasi dengan Rasulullah. Apa kata beliau? Tinggalkan semua bawaan perang. Kan mau nyeberangi lautan, mau menghadapi musuh di sebelah sana, di seberang sana. Tinggalkan. Orang lain bingung, kok ditinggalkan? Kita nanti bagaimana? Kalau kalian lapar, kalian kan berusaha untuk bisa hidup. Gimana caranya untuk hidup begitu? Kalau dia ngasih inspirasi ya, motivasi. Berarti kan harus menang. Nah gitu. Akhirnya ditinggalkan perbekalan, semua nggak boleh ada yang dibawa. Dia hanya membawa tawakal ala Allah. Apa yang terjadi? Pasukan Salahuddin Al-Ayyubi ini bisa mengalahkan pasukan Salib. Saya dulu belum ngerti, pokoknya belajar aja waktu di kampus begitu. Tapi saya sekarang paham. Masya Allah. Itulah kehebatan orang yang nggak boleh berlebihan. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan ini, coba ditahan ya. Aduh ini banyak macamnya nih saudara. Yang ketiga apa Bu? Berlebihan dalam melihat. Yang dilihat ini cendol, lihat ini, dilihat itu. Belum lagi itu makanan. Ibu ketinggalan, seru kemarin. Yang dilihat HP, tadinya mau 1 menit jadi
1 jam bener Bu. Saya tadi pagi habis nih sebelum sholat duha saya mau ngaji sekian karena kan harus ke sini, saya belum lagi habis dari sini mau kemana lagi gitu ya, belum lagi sore udah harus balik lagi ke sini, ini saya harus kejar nih. Pagi-pagi ada yang WA, 1 WA saya jawab, 1 WA, terus sudah gitu Bu nanti ke rumah, aduh nggak jadi gara-gara WA. Itu yang positif ya Bu ya. Gimana kalau yang negatif? Bener deh Bu, bablas itu tergerus kalau kita terlalu banyak melihat. Kalau ini melihatnya yang negatif, kalau yang positif sih nggak masalah. Tapi kan tadinya niatnya cuma semenit 2 menit Bu, lihat lagi yang lain, belum lagi serot gitu. Masya Allah. Yang keempat apa Bu? Banyak bicara. Jangan salah sangka loh, Bu Faiza kemarin nggak datang. Itu Bu Vila yang banyak bicara dari tadi. Berlebihan dalam berbicara dalam hal-hal, padahal itu boleh saja hal-hal yang mubah gitu. Kadang-kadang ngobrol di luar, ngomongin bikin pisang pisang hijau, bikin comrok, yang enak gimana sih? Bikin candil, bikin ini 1 jam ngobrol sama tetangga, dibikin makaga. Kebuang tuh waktu sejam 2 jam di luar kan, mending di rumah aja deh, yang nggak usah terlalu banyak lah. Kalau emang nggak ada waktu beli aja, tapi beli juga jangan terlalu banyak macamnya, semacam aja. Budget ditingkatkan untuk apa Bu kemarin? Bersedekah, beramal, berbagi. Kalau makan mas sedikit, nggak usah banyak-banyak. Nanti kita sukses deh insya Allah Ramadannya. Kalau nggak terlalu banyak, kenyang. Nanti dilihat ya habis Ramadan badannya tambah melarang atau tambah kurus. Masya Allah, ada Bu Vila nih nyindir ya Ibu. Saya juga nanti Ibu lihat, wah Bu Vilanya tambah gemuk. Berarti nanti di 10 terakhir tubuh harus lebih dikencangkan lagi. Jangan terlalu banyak makan. Iya, banyak makan. Kalau mau buah, kurma atau buah yang lain. Saya sedang mengatur dari mulai sekarang. Tapi enak Bu, baju agak mulai longgar nih. Kalau perempuan kan senang diet ya, berkurang gitu. Itu sukses dietnya. Tapi harus sukses juga Ramadannya Bu. Jangan dietnya aja yang sukses. Iya itu bonus. Selanjutnya apa Bu? Jangan berlebihan Tadi udah ya? Udah. Ya, ini maksudnya jangan terlalu banyak ngobrol yang tidak manfaat. Gini, ngobrol yang tidak terlalu penting tuh ditinggalkan, walaupun itu halal. Kenapa? Kita ketika Ramadan tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh makan. Itu halal apa haram Bu? Begitupun ketika kita ngobrol, kalaupun itu obrolan yang halal, kalau itu nanti akan menggerus waktu kita untuk mendapatkan keutamaan Ramadan, tinggalkan. Banyak zikir, bukan banyak diem Bu. Saya tiduran juga diem, tidur juga diem. Yang selanjutnya, saya kan cuma mereview aja Bu. Banyak mendengar, khususnya mendengar omongan-omongan yang bisa merusak hati kita. Kalau ada teman mau ngomongin kita, dia bawa berita dari si A gitu ya, kemudian mau menyampaikan kepada kita, kita harus berusaha untuk mengalihkannya. Jangan sampai sekarang kalau berita itu membuat kita itu jadi dendam sama dia, panas. Ibu, terjadi pada saya sebelum Ramadan. Keburu dengar karena dia ngomong, keburu dengar gitu terus gitu ngomong keburu. Itu lagi sholat, ya Allah tega banget nih orang. Padahal udah dibantu, padahal udah ditolong, padahal udah ada, jadi sholatnya nggak khusyuk. Benar Bu itu. Kalau sudah masuk ke dalam kuping kita, masuk ke dalam mata kita, itu udah jadi virus deh. Karena cara menghilangkannya itu harus banyak minta tolong sama Allah, harus kuat. Allah angkat. Gara-gara denger itu aku jadi sakit hati ya Allah gitu. Banyak ada umpama nih, perumpamaan di sini kan ada kayak umpama bansos gitu ya. Umpama kan ada pemasukan, ada pengeluaran gitu.
terus membahas masalah itu, tapi oh si itu kan pengeluaran segini, si itu kan pendapatan segini, tapi apa maksudnya itu termasuk gibah nggak Ustaz? Maksudnya pemasukan pengeluaran gimana? Uang misalkan ini uang kan 100, terus kata umpama uang masuk 100, kata ustazah ini 100 ini kan nggak boleh buat ini, nggak boleh buat ini gitu, ini harus buat ini gitu. Oh, itu strategi Bu, bukan gibah. Enggak, tapi nggak ada ustazah gitu, cuma kita aja umpama gitu. Yang penting niatnya pertama bukan untuk gibah itu membicarakan orang lain yang tidak kelihatan ya, yang akan merusak dia, tapi itu strategi. Nah, ini segini, ini strategi itu. Apalagi kalau dia emang diberi kepercayaan untuk memegang itu, dia kan harus punya strategi kan. Tapi seandainya strategi kita berbeda sama strategi ustazah gitu, apa-apa. Bukan gibah. Bukan, justru perbedaan itu harus menimbulkan kasih sayang. Kelihatan loh Bu, nanti hati yang busuk dengan hati yang nggak busuk. Hati yang busuk kalau ada perbedaan langsung ngedumel di sini. Mentang-mentang apalah segala macam. Tapi kalau di situ ada kasih sayang, ada rahmah. Kenapa Rasulullah mengatakan al-ikhtilafu ummati rahmatun? Artinya di situ menandakan kebeningan hati seseorang itu akan kelihatan ketika ada perbedaan. Iya, ada beda pendapat, jangan gabung dia mah beda, jangan ini jangan itu. Maksudnya perbedaan yang bukan akidah ya, hanya berbidang furu'iyah aja gitu. Kelihatan Bu, saya dulu berbeda Bu dengan teman-teman saya. Kadang-kadang ada nyelekin karena belum belajar tasawuf saya dulu. Tapi setelah belajar ini kita justru kata Nabi perbedaan itu harus ada kasih sayang. Dan tidak semua orang mempunyai rahmah di dalam kolbunya. Tidak semua orang Bu, hanya orang-orang tertentu saja yang dikehendaki Allah, yang diberikan sifat rahmaniyah Allah ke dalam hati orang tersebut. Ada orang kalau beda tuh ngambek, ngarah, tuh ini itu, pokoknya segala macam lah. Itu nggak ada rahman dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam dirinya. Selanjutnya apa Bu? Berlebihan dalam bergaul. Karena kalau berlebihan Ibu, kita punya schedule kan. Di Ramadan ini khususnya harus penuh, harus berkualitas. Kalau tergerus aja 2-3 jam gara-gara kita kumpul dengan A, bukber dengan B, reunian dengan apa, terus muter. Kapan mau ibadahnya? Belum lagi nanti ujian makanan yang begitu berlebihan. Belum lagi kalau kita bergaulnya salah, antar ke mall A, ke mall B. Lapar mata deh kita, beli ini, beli itu yang emang bukan harus dibeli, akhirnya kita beli. Artinya apa? Itu karena kita berlebihan dalam bergaul. Bukan dilarang bergaul, enggak. Kata Rasulullah begini Bu, saya lebih suka nemenin orang, nganterin orang untuk mencukupi kebutuhannya dibanding saya harus iktikaf 30 hari full. Bayangin Bu, kata Rasulullah, saya lebih suka nemenin orang yang mencukupi kebutuhannya. Dia punya kebutuhan, keperluan Bu. Mungkin kalau kita contoh ada teman kita kena kecelakaan, sakit lah atau kematian lah, kemudian kita bantu dia, bantu dengan sepenuh hati, sampai ketinggalan baca Quran kita, sampai ketinggalan iktikaf kita. Kata Rasulullah, itu lebih aku sukai daripada aku iktikaf. Ada orang yang butuh, ada orang yang memerlukan kita, membutuhkan pertolongan kita cuek-cuek aja. Artinya apa di sini? Rasulullah menyarankan kita harus bersosialisasi, tapi sosialisasinya yang bukan menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi yang saya sebutkan kemarin, nggak boleh bergaul apa? Boleh. Tapi lihat, ukur, ini Ramadan, hati-hati, penting enggak? Ini buang-buang waktu enggak? Kemudian mohon sama Allah, ya Allah, ini hak menurut engkau itu benar gak ya? Ini ada undangan bukber A, bukber B, bukber C, bukber D, bukber sampai 30 hari bukber semua. Mana yang penting nih ya Allah? Nah gitu, jangan semuanya diturutin nafsu.
Ya, saya belum jawab satupun yang ngajak bukber. Paling nanti bukber keluarga. Nanti habis waktunya Bu, kecuali ya sekali-kali lah ya. Mungkin nanti di awal tengah mana nih yang harus saya pilih. Kita lanjut ya Bu. Kalau kita tidak bisa menghalau 6 hal tadi, maka kita akan gagal di dalam mendapatkan kemuliaan Ramadan ya Bu ya. Kan kita nggak mau gagal, kita mau sukses sampai kita mendapatkan 10 terakhir itu yang digadang-gadang namanya Om Lailatul Qadar katanya ya. Kenapa itu yang kita kejar, kita impi-impikan, kita tidak akan bisa sukses menggapai itu kalau kita nggak mulai dari sekarang. Saya mah nanti aja ibadahnya kalau udah di malam ganjil. Nah, dia itu kayak orang bisnis. Malam 21 nggak tidur, terus ibadah. Malam 22 ngorok sampai subuh. Siangnya tidur terus. Malam 23 dia bangun. Malam 24, nah udah 14 cari ilham sampai pagi. Malam 25 bangun lagi, dapat nggak Bu orang ini? Bakalan, gagal deh. Bakalan Bu. Apalagi itu milih-milih. Kata Allah, kamu tuh perhitungan ya. Mana dikasih sama Allah orang perhitungan kayak gini. Para ulama zaman dulu Bu, itu mempersiapkan Ramadan itu sebulan sebelum Ramadan, dari mulai Sya'ban. Dia tutup tokonya, dia tutup kegiatannya, dia berusaha untuk mengejar supaya dapat olimpiade takwa di bulan Ramadan, yaitu 10 terakhir. Orang mau dapat olimpiade kan berlatih dulu Bu. Nggak ada orang yang ikut olimpiade tiba-tiba dia ikut perlombaan dapat, nggak ada. Coba Ibu cari, mau di lomba sepak bola, badminton, basket dan sebagainya, nggak ada. Kita tiba-tiba nanti aja malam-malam ganjil, saya mau berlombanya, saya mau ibadahnya, nggak bakalan dapat. Itu kata para ulama begitu Bu, bukan kata saya ya. Kita lanjut. Bagaimana supaya kita itu bisa terhindar dari virus-virus itu semua, yang 6 virus tadi. Coba kita fullkan dalam sehari semalam 24 jam itu hanya diisi dengan 3 hal. Coba ya Bu ya, maksimalkan diisi dengan 3 hal. Yang pertama harus ada waktu untuk berhalwat, beruzlah, tahanus, berdua-duaan dengan Allah. Untuk apa? Pertama, kita baca Quran, sholat, zikir, ya Bu ya. Kemudian apalagi? Yang berdua-duaan dengan Allah, muhasabah, iktikaf lah istilahnya ya Bu ya, iktikaf tapi di rumah kalau kita ibu-ibu ya. Jadi apa yang harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, jangan lepas dari 3 hal. Yang pertama, berhalwat, bertahanus, beruzlah. Kalau kita lihat, artinya diisi dengan kegiatan itu tadi ya Bu ya. Zikir, mengingat Allah, kemudian dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi ya. Kemudian dia sholat taraweh, mau sholat tahajud, mau sholat taubat, mau sholat mutlak, mau sholat istikharah, sholat gitu Bu. Terus di situ kita menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian baca Quran, bukan hanya mengejar harus khatam, tapi coba Ibu kalau baca Quran yang ada terjemahnya. Jadi kalau nggak ngerti apa ya ini, minimal ini artinya gitu. Jangan mengejar khataman terus gitu, khataman semua dikejar. Baca juga, ini yang Allah inginkan buat kita. Apa yang diinginkan Al-Quran buat kita, kan begitu di Ramadan ini. Ada sesuatu yang diinginkan Al-Quran kepada kita. Bukan kita ngejar khataman, saya udah selesai 2 kali khataman sebulan. Bukan hanya itu, tapi
kedekatan sama Allahnya, kolbu ini dekat kepada sang penciptanya masih sama aja dengan sebelum Ramadan. Berarti keberkahan Al-Qur'annya kurang. Iya dapat pahala doang, emang dilipat gandakan oleh Allah. Tapi ada yang lebih inti, bukan hanya pahala yang dikejar di Ramadan itu. Sebetulnya, kan tujuan dari kita puasa apa, Bu? La'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa itu orang yang selalu connect kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Mengingat Allah dengan banyak. Itu orang takwa cirinya, Bu. Jadi kalau lagi sholat ingat sama Allah, lagi baca Quran dia mengerti, dia tahu sedang berkalam-kalam dengan Allah, sedang berbicara dengan Allah. Ini baca Quran hanya mujarah hataman doang. Udah berapa lembar ya? Udah 10 nih, nanti 10 lagi, nanti 10 lagi. Tapi ke Allahnya nggak ada connect-nya. Gitu nggak Bu? Suka nyari-nyari halaman berapa? Saya juga gitu Bu. Tapi sambil saya pahami, sambil saya maknai. Terus kalau kebetulan ada yang sesuai dengan kita, ya Allah ini kan ayat yang saya ini, ya Allah gitu. Jadi harus ada komunikasinya dengan Al-Quran ya Bu ya. Nanti ada di dalam Al-Hikam itu apa manfaat dari uzlah ya nanti. Yang kedua, nih harus bergaul dengan orang-orang soleh. Bu, ini di Ramadan ini jangan lepas dari 3 ya. Tadi beruzlah, kita sudah pasti insya Allah di malam-malam kita bangun ya. Kemudian kalau duha juga kita masuk kamar, udah gelar sejadah, kemudian sholat, kemudian kita doa, kemudian baca Quran, kemudian baru datang ke sini. Datang ke musola bergaul dengan siapa? Berarti masuk kan 2, menang semua kita, menang ya. Pulang dari sini saya nggak jamin kemana Ibu. Kemudian nanti saya jelasin lagi ya. Yang ketiga, pokoknya 3 hal ini harus dipegang sama Ibu nih. Termasuk saya khususnya. Harus bersama guru. Ibu udah bersama guru belum? Udah ya hari ini. Belum lagi yang subuh mungkin di mana ya udah ikut guru lagi gitu ya. Pokoknya nggak lepas dari 3. Kemudian pulang ke rumah, ngurusin suami, ngurusin anak. Setelah itu udah balik lagi ke halwat sama Allah. Ibu, begitu nggak Bu? Sehari-hari? Belum. Ya. Harusnya begitu ya. Belum. Nah, mungkin Ibu ngajar. Ngajar kan berarti antara guru dan murid. Selain itu hilangkan dulu. Saya ini ada acara apa di mana gitu. Kalau nggak penting-penting banget di cancel lah. Acara apa? Nih saya udah diminta nih besok nih ke KUA. Saya bilang saya diisi kajian dulu ya. Saya bilang menghibah-hibah sama Pak Kepalanya. Ya udah, saya fotoin nanti aja kegiatannya. Ini penting banget Ustaz. Saya bilang, pokoknya harus lah. Nah, jadi menurut di dalam kitab Al-Hikam, orang-orang uzlah itu, keutamaan orang beruzlah itu adalah ya, keutamaan orang beruzlah nih, kita berkhalwat, gelar sejadah, kemudian kita pegang tasbih, sholat dulu mungkin ya, kemudian kita pegang tasbih, kemudian kita pegang Quran, kemudian kita hadirkan di situ Allah, kita mohon ampun dulu Bu sebelum melakukan aktivitas ibadah tuh, mohon ampun dulu. Kemudian bersahadat dulu, bersaksi di hadapan Allah. Karena kalau kita bersahadat, di situ kita sedang menghadirkan bahwa Allah itu sedang, coba deh, ada rasa Allah tuh sedang menatap kita gitu Bu. Aku bersaksi di situ. Allah itu sedang menatap saya. Allah sedang memperhatikan saya. Di situ ada pengharapan-pengharapan, ada permohonan-permohonan, ada permintaan, ya Allah saya mau zikir, saya mau ingat sama Engkau ya Allah. Ya Allah ampuni dosa-dosa saya ya Allah, ya saya membawa keburukan di hadapan Engkau, saya membawa kelemahan. Akui Bu semua keburukan, kelemahan, dosa yang ada pada diri kita ketika kita duduk di sejadah itu. Itu berhalwat itu Bu, mengakui kelemahan kita. Bagaimana Rasulullah
ketika mau mendapatkan satu anugerah yang besar, kan beliau berhalwat dulu di Gua Hiro kan? Kemudian baru datang ayat, baru datang itulah yang mengubah dunia. Ibu ingin mengubah dunia, mengubah anak, mengubah suami, mengubah keluarga, mengubah masyarakat, berawal dari khalwat, berawal dari ujlah, berawal dari tahanus, berawal dari muhasabah. Ketika diangkat semua dosa-dosa kita oleh Allah, baru Allah akan memberikan namanya tajalli kalau dalam ilmu tasawuf ya. Artinya kemuliaan-kemuliaan yang akan kita dapatkan. Pertamanya harus itu dulu, jangan ketika mau sholat tuh asal sholat aja, ketika baca Quran ya langsung aja auzubillahi minasyaitonirrajim, itu pun gak dimaknai. Pokoknya harus khatam hari ini 1 juz. Nggak begitu Bu, kurang dapat nur cahaya dari apa yang kita lakukan. Jadi pertama apa Bu? Udah belum saya ngasih tahu? Belum. Oh Ibu berarti tahu, nungguin. Intinya dulu ya, istilahnya kalau mau berkhalwat itu di tempat yang tertentu, biasa Ibu ibadah ya. Jangan sembarangan di ruangan tengah gitu, di ruang apa, tempat kita ibadah ada khusus gitu ya. Kalau rumahnya kecil ya di kamar kita lah ya. Kemudian perlakukan dia dengan mulia. Kemudian seakan-akan kita akan berhadapan dengan siapa, sosok yang maha hebat, maha indah ya. Nanti akan ada itu rasa, sampai tumbuh rasa, sampai tumbuh ya Allah gitu. Nanti akan mendapatkan ya Allah, indah deh Bu ketika kita sholatnya, zikirnya, baca Qurannya itu enak gitu. Yang pertama, keutamaan orang berkhalwat itu terpelihara hati dari dilihat oleh orang, atau kita ingin dilihat orang. Kalau ingin dilihat orang, amal kita itu namanya apa Bu? Ria. Kalau kita banyak berujlah, itu kan tidak ada keinginan ya Bu ya untuk dilihat orang. Baca Quran kita berapa juz kan enggak, sholat kita berapa puluh rakaat enggak, zikir kita pokoknya di situ kita diam, kita zikir, kita mohon sama Allah, kita baca Quran, kita sholat, kita hadirkan Allah, itu kita akan dijauhkan, terpelihara hati dari dilihat orang. Atau kita akan terpelihara dari sifat sombong. Apa Bu sombong dengan ria bedanya Bu? Sama aja Bu. Beda Bu. Coba apa sama? Coba saya pengen tahu. Merasa diri lebih. Kalau dia itu melakukan sesuatu yang ingin dilihat orang lain. Kalau sombong, dia melakukan sesuatu tapi ingin mendapatkan pujian. Belum tepat. Ada yang lain? Sama-sama ingin dilihat. Sama-sama ingin dilihat, tapi ada beda substansinya. Coba Ibu. Kalau ria ingin dilihat perbuatannya. Ria Bu, sedekah berapa? Pamer, ingin dilihat kan perbuatannya. Nah, kemudian lagi sholat jamaah, ya jadi imam, ingin dilihat ya pakai bacaan panjang, ayat Al-Quran dan sebagainya, ingin dilihat. Kalau dia di musola pakai baju bagus, pengen dilihat paling bagus, tandanya dia paling kaya dan sebagainya, pengen dilihat, itu ria Bu. Kalau sombong, pengen dilihat bahwa dia punya kemampuan. Siapa di sini yang paling pintar? Saya. Siapa di sini paling kaya? Saya. Punya kemampuan gitu Bu, pengen dilihat. Maka ketika ada orang yang menjatuhkan, seandainya dia kemampuannya atau kekayaannya, keluar deh egonya gitu kan,
kalau ada yang menyinggung, menyindir dan sebagainya. Nah kalau kita sering berujlah, Ibu, insya Allah kita akan terhindar dari sifat itu kata para ulama ya dalam kitab-kitab. Yang kedua, terpelihara mata dari pandangan. Terpelihara. Ibu kalau nggak keluar, Ibu kan nggak ngelihat yang aneh-aneh kan? Kalau Ibu lagi beruzlah, tapi syaratnya gini Bu, HP-nya jangan deket-deket kita. Ini lagi zikir, lagi baca Quran, lagi sholat, HP-nya di sebelah. Udah gitu, tetut. Lihat dulu. Kadang-kadang habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini bunyi. Ibu zikir dulu apa lihat HP dulu? Jujur, perwakilan Bu. Perwakilan dari semuanya, termasuk saya. Kadang-kadang suka astagfirullah, tahu ya Allah ini HP goda banget. Kalau harusnya begini Bu, kita nggak zikir nih di sini, HP-nya di dapur kan, sono yang jauh kan. Di bawah kasur deket sholat kita kedengeran Bu. Di dapur aja yang jauh tuh. Kita di lantai kedua ya Bu Tati. Kalau nggak dibikin aja Bu. Ya itu, ini Bu nggak ada teman tapi dia bisa jadi teman yang ngobrol terus-terusan malah. Nah itu, terpelihara mata dari pandangan. Kalau kita sering beruzlah, diajak ke pasar sama teman, apalagi nih ada promo ini, ada promo itu. Belum, karena kita punya target ya. Saya belum sholat ini, saya belum zikir ini, saya belum baca Quran. Baca Quran kan yang paling banyak ya. Enggak, maaf ya. Nanti aja lah kapan-kapan gitu. Kita akan yang enak gitu nolaknya gitu. Jangan yang enggak beradab. Apaan sih itu kan enggak penting. Saya tuh mau nyelesain baca Quran, saya mau sholat, saya mau ini. Kata Bu Fila kan gini, jangan begitu ngomong. Iya, harus beradab. Ntar kapan-kapan gitu. Nah, seperti itu ya. Karena itu akan merusak pandangan mata kita. Kita ikut Bu, tadinya nggak mau belanja, pasti kita jadi belanja. Bawa, harusnya dapat sekian jus, nggak dapat. Kenapa? Iya itu karena jalan-jalan, apalagi ke Tanah Abang Bu. Seharian Bu kalau ke Tanah Abang itu pengalaman saya. Saya udah kapok lagi. Kalau mau beli itu udah pesen aja, udah ke atas aja kan ada hari Minggu ya. Gak usah ke Tanah Abang lagi lah Bu, kecuali emang Ibu penjual, tukang jualan apa, mewakili lah ya. Tapi di jalan juga Ibu zikir ya, bawa Quran kecil gitu. Jangan sampai buang waktunya gitu. Yang ketiga, selamat dari bahaya lisan. Kalau kita sering berujlah, gimana mau ngomongin orang, gimana mau ngobrol di pengajian juga ya. Apalagi kalau di tetangga, atau lagi ketemu temen yang udah lama gak ketemu, 10 tahun Bu gak ketemu. Itu ngobrolnya bisa 4 jam Bu, kuat. Iya, kalau kita sering berujlah, otomatis itu gak dapat kan? Iya gak dapat. Nggak banyak ngomong, malah yang diisi adalah kedekatan kepada Allah, taqarrub ilallah, terjaga dari ghibah ya. Lisan itu yang paling besar apa? Ghibah. Ghibah itu diambil dari kata ghaibah. Ghibah itu bahasa Indonesia Bu, ghibah itu bahasa kita, bahasa Arabnya ghaibah. Ghaib itu diambil dari hal-hal yang ghaib. Hal-hal yang gaib itu begini Bu. Adzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang beriman itu orang yang percaya terhadap hal-hal yang gaib. Apa hubungannya dengan ghibah? Ghibah itu menceritakan orang yang tidak kelihatan. Ini saya ketemu Bu Tati tahu nggak Bu Zainab tadi? Nah, gini. Bu Zainab nggak dengar, itu ghibah. Ada nggak orang ngomongin ada orangnya Bu? Itu maksud ghibah itu. Yang diinginkan oleh Allah sebenarnya kalau dalam ilmu tasawuf itu yang digibahi itu Allah ghaib. Yang dibicarakan itu hal-hal yang ghaib.
Kenapa? Karena Allah nggak suka yang dibicarain makhluknya, yang Allah suka yang dibicarain dirinya. Allah itu bagaimana ya? Allah itu punya sifat apa ya? Kalau kita ngomongin gini Allah suka nggak? Kalau kita berbuat itu Allah ridho nggak? Benci nggak? Itu yang Allah inginkan, Bu. Maka kata ghibah itu diambil dari kata ghaib. Intinya ghaib itu hanya untuk Allah sebetulnya. Maka ketika ghaib ini berbeda tempat, ya akan merusak. Kita salah tempat ngomongin orang yang gak kelihatan. Harusnya kita ngomongin Allah, ilmu-ilmu Allah gitu. Itu yang Allah inginkan. Kita mau ghibah seharian ngomongin yang lain. Nah, banyak beruzlah. Kalau kita beruzlah, maka yang akan digibahi oleh kita yaitu Allah, Bu. Kita hilangkan makhluk di dalam jiwa kita, yang ada Allah di dalam kolbu kita ketika kita berkhalwat. Begitu, Bu, maksudnya. Secara ilmu itu ya. Kemudian kata para ulama, pokoknya begini intinya, kata Rasulullah, dosa yang paling besar, ini bahasa Arab kurang jelas ya, saya akan mengutip aja gitu, memindahkan dari buku, dari itu ketika saya ngaji, kurang jelas tulisannya. Makanya gini, paling besar dosa seseorang anak Adam di sini dikatakan itu, Bu, bukan dengan tangan, bukan dengan mata, bukan dengan kaki, bukan dengan ininya, tetapi yang paling banyak adalah dengan lisannya. Coba bayangin aja, Bu, kita udah berapa kali menghardik COVID, Bu. Ini COVID nih dari dulu nggak hilang-hilang. Gimana sih? Ini usaha jadi begini. Yang besar lisan. Ada sendal di luar, gimana sih dia nyimpan sendal kok bengkok begini? Kan kata Bu Vila harus rapi, harus ini, harus ini, komen. Udah gitu lihat kerudung temennya, gimana sih tadi kayaknya nggak cocok. Nyari gitu ya, lisan lagi. Pulang ke rumah berantakan. Ini gimana sih? Kan mama udah ngajarin dulu. Yang ini apa, Bu? Lisan. Suami kita salah nyimpen baju, harusnya digantung di sana, dipindah gantung di situ. Bang, emang udah pindah tuh tempat baju? Ada gitu dia ngasih uang awal bulan. Ini kan Ramadan, Bang. Ini kan mau puasa, mau lebaran. Masa uangnya segini? Lisan lah. Semuanya lisan. Jadi banyaknya dosa anak Adam itu gara-gara. Tapi kalau kita berujlah, saya jam segini harus udah duduk di atas sejadah. Suami lewat, anak lewat, tetep aja. Yang penting kita sudah melakukan tugas kita gitu, Bu. Selebihnya nggak usah lah, Bu. Nggak usah dikomen, nggak usah di apa. Pokoknya saya, Bang, punya komitmen sama suami, Bu. Coba, Bang, Ramadan ini saya lebih banyak mau deket sama Allah. Gimana? Saya mau banyak baca Quran, saya mau banyak zikir, saya mau banyak sholat. Nanti kalau saya lagi ini, kalau nggak penting-penting banget, nggak usah diajak ngobrol. Bisa nggak begitu, Bu? Harus punya komitmen di bulan Ramadan ini. Kalau enggak, kita tergerus, Bu. Gagal di Ramadan ini. Lanjut ya, Bu. Yang keempat. Selamat bersahabat dari orang-orang yang zalim. Jadi artinya kita harus menghindari sesuatu yang bisa merusak agama kita. Kalau kita bergaul dengan orang zalim, Bu, nah, tetangga kita atau sahabat kita itu suka korupsi, kemudian kita bergaul sama dia, maka kata para ulama itu salah satu yang menghancurkan agama kita. Pasti akan ke bawah. Kenapa? Orang yang berbuat korupsi nanti akan mereduksi hal-hal yang lain juga akan buruk cara ngomongnya. Iya, merembet ke hal yang lain.
cara dia mengeluarkan hartanya juga tidak akan seberkah orang yang halal mencari duitnya. Atau dia itu teman kita ini senangnya poya-poya, senangnya ngomongin orang, senangnya gibah lah ya, nah dan sebagainya. Pokoknya senangnya mungkin gibah enggak, fitnah enggak, korupsi enggak, tapi senangnya kagak bisa lihat ada diskon. Setiap ada di mall ini diskon hari ini sepatu, belum lagi baju, belum lagi jilbab, belum lagi apa. Itu kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti ini, pasti agama kita akan berantakan. Kenapa? Harusnya waktunya kita buat bertakarub, beruzlah kepada Allah, harusnya sholat duha, harusnya sholat zuhur pada waktunya, harusnya kita baca Quran. Gara-gara diajak teman seperti itu, bisa nggak? Nggak bisa, itu bisa setengah harian kita begitu. Seneng lagi kita habis ngantar si A, ngantar si B. Kan di sini keliling gitu. Padahal di sini kita bukan aktor utama, cuma nemenin. Kemudian kalau orang itu udah jelas-jelas jahat, salah, mungkin dia suka rentenir, ya, suka ngerenter orang. Terus kita nemenin dia, kan saya suka dapat hadiah, suka saya dapat makanan, suka dapat ini, dapat itu. Tahu Bu, pandangan orang yang zolim, itu bisa mendatangkan laknat Allah kepada kita. Ini kalau orang-orang tasawuf begitu Bu, dijaga banget pandangannya juga. Kenapa? Karena pandangan orang zolim dipandang oleh Allah dengan pandangan laknat. Pakaian yang dipakai orang zolim dipandang oleh Allah dengan laknat Allah. Kata-kata yang keluar dari orang zolim, semuanya yang dia makan kan haram. Maka apa yang berada pada dirinya orang tersebut, itu semuanya adalah laknat Allah. Ketika kita memandang dia dengan penuh gembira, oh karena dapat hadiah kan, udah gitu kalau ketemu, kata para ulama di sini dikatakan keringatnya orang yang zolim itu mendatangkan laknat Allah. Itu saya sempat gini juga, ya Allah, kita kan kalau ketemu orang salaman gitu, jelas-jelas dia zolim, terus kita tahu, oh kita cipika seneng banget pokoknya, bodo amat itu urusan dia, saya nggak bisa begitu. Jadi kalau orang zolim, yakin dia itu zolim, kata para ulama harus dijauhi. Caranya bagaimana? Banyak berkhalwat kita. Daripada saya ikut sama dia gitu ya, nanti gini. Udahlah, saya mending di rumah aja. Mending pakai aja untuk ibadah takarub kepada Allah gitu. Ya, kalau misalnya orang yang zolim itu masih kerabat, bagaimana? Nah itu, aku pernah dengar ceramahnya Abdul Somad. Ketika beliau kecil, beliau dilarang ke rumah saudaranya sama ibunya. Kenapa? Lihat deh kalau rumahnya dia sekarang ya. Karena kerabatnya ini ngambil hak waris saudara-saudaranya yang lain. Kemudian kata ibunya begini, setiap saya mau ke rumah dia, lebaran pun tidak. Tahu dia mau makan harta yang haram, jelas gitu Bu. Jangan kamu mau makan makanannya dia gitu. Itu ekstrim ya Bu ya. Kalau kita sih datang ke rumah dia gini ya kita makan gitu. Nah kita kan belum sampai derajat itu ya. Ini makomnya sudah tinggi gitu ya. Masya Allah. Terserah ibu, saya tidak melarang, enggak. Lihat saudara saya itu jelas banget dia korupsi, dia gini, dia gitu. Kerjaannya tuh pokoknya merugikan orang lain. Saya tidak melarang Bu. Cuma di dalam kitab Al-Hikam ini kata Ibnu At-Tailah, kalau kita memakan makanan orang yang dilaknat oleh Allah, itu sedikit banyaknya akan mempengaruhi kita. Begitu Bu. Ya jadi gimana Bu? Ya, jadi kalau habis ke rumah saudara masa nggak minum, habis minum ya Allah ampuni sih para jambanya. Gitu ya. Saya juga masih berat ini Bu. Kan kita suka datang ya ke rumah orang, tahu dia itu gini. Tapi di sini sebetulnya yang dilarang itu akrab, berdekat-dekatan,
mendukung, seneng apa, pokoknya nggak ada perasaan gimana gitu gitu. Nah itu. Ya Bu ya. Kalau begini Bu, pura-pura nggak tahu gitu, padahal terlihat gitu. Nah, itu lebih Ya kalau bisa dinasehatin lah Bu, dinasehatin kalau dia salah. Jangan pura-pura nggak tahu. tapi dikasih barang itu mau. Ya, nggak apa-apa. Ibu sedekahkan lagi aja ya. Sedekahkan lagi aja ya. Karena kita tahu, nah itu mungkin itu pengaruhnya. Dan kita berakrab-akrab dengan dia, jangan berakrab-akrab ya dengan saudara yang begitu. Biasa aja, tetap jangan memutus tali silaturahmi, nggak boleh. Cuma berakrab-akrab gitu, itu yang tidak boleh. Di sini dikatakan akrab. Akrab itu kan berarti lebih dekat ya, mendukung segala macam. Kemudian kalau kita kasih ke orang, orang kan nggak tahu bahwa ini harta yang, kalau kita akan tahu, begitu mungkin ya. Tapi kitanya dosa nggak Bu? Enggak, kita kan dikasih. Tapi ada pengaruh loh Bu. Pernah dengar cerita Ahmad bin Hambal? Siapa di Mekah? Dia dikasih sesuatu, dia mau uji. Ini kan barang ini nih kurang halal katanya. Saya uji nih orang ini nih katanya. Dia seorang ulama besar. Diuji lah, dikasih makanan setiap hari, dikasih makanan setiap hari. Pas hari terakhir dia ngasih makanan, hai chef katanya. Sebetulnya makanan yang saya kasih ke kamu itu makanan yang haram. Saya ingin menguji engkau, benar enggak engkau seorang ulama? Apa jawaban si Syekh tadi Bu? Mengejutkan dia, saya tahu itu makanan haram. Maka saya tidak mendapatkan kelezatan ketika saya beribadah kepada Allah. Insya Allah saya di situ. Ya. Banyak banget kayaknya makanan-makanan yang subhat, yang kurang apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka itu akan berpengaruh dalam ibadah kita. Kita masa hari-hari nggak nikmat ya Bu ya ibadah ya. Gimana itu Bu seorang sahih itu kalau nggak salah Ahmad bin Hambal Bu. Beliau mengatakan begitu. Saya tahu bahwa itu harta yang haram. Tapi dia tidak dosa Bu, nggak ada dosa buat Ahmad bin Hambal. Karena dia tidak tahu kan. Tapi dia dikasih mukasyafah oleh Allah, ilmu yang tidak bisa dilihat oleh seorang biasa gitu. Tapi dia, saya tahu, maka ibadahnya dia tidak merasa nikmat. Nah, berarti Bu, kita tiap hari nggak nikmat. Aduh, ada apa ini? Mungkin bukan harta aja yang buat kita tidak nikmat. Yang tadi itu nggak bisa jaga pandangan, nggak bisa jaga lisan, nggak bisa jaga ini, jaga itu. Semakin kolbu kita bening, semakin kita bisa menjaga, nanti akan mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah. Tapi kalau sudah terjadi, ada satu rumus yang sangat hebat, yaitu dengan cara istighfar dan tapi kadang-kadang kita udah istighfar, udah taubat kok masih gak nyaman ya, masih gak nikmat ya Bu ya. Berarti harus ada yang menolong, membantu. Biasanya ahli-ahli zikir atau mursyid ya bisa membantu ya. Pokoknya kalau belum Ibu masuk ke situ, usahakan aja pengen dekat sama Allah, terus berdoa sama Allah. Selanjutnya, yang kelima, kalau orang yang berhalwat itu ibadahnya akan lapang, akan khusyuk. Kenapa? Enggak banyak berita. Gak banyak berita yang masuk. Ibu, kenapa kita harus berkhalwat? Salah satunya begini, khalwat itu seperti kita sedang di dalam aktivitas kehidupan kita di rumah tuh sedang bersih-bersih. Kalau kita sedang bersih-bersih, supaya maksimal pekerjaan bersih-bersih kita, kata para ulama dianalogikan, ini rumah. Kemudian ada jendela banyak Bu. Ya, gimana nih supaya debu itu nggak masuk? Kita sedang berusaha membersihkan debu-debu itu. Jendelanya diapain Bu? Ditutup dong Bu. Dilap juga, kalau nggak ditutup debu masuk kan? Berarti harus ditutup. Pintunya banyak tuh rumah, kita mau bersih-bersih. Di luar motor, mobil lewat, semua ada yang bawa pasir, bawa alat-alat semuanya lah ya untuk bangunan gitu. Biasanya kan berdebu tuh. Gimana supaya nggak masuk ke dalam rumah kita?
ditutup pintu-pintu yang merusak, debu-debu itu, kotoran-kotoran yang merusak. Kita kan sedang bersih-bersih, kita sedang duduk berkhalwat gitu ya, kemudian kita keluar jalan-jalan kan lihat apa, nyalain TV, lihat ini, denger ini, buka HP, lihat ini, denger itu, dan sebagainya. Nah itu akan masuk. Jadi virus itu masuk kan lewat kuping, lewat pandangan kan, lewat kaki, lewat tangan, semuanya gerak. Tapi kalau kita berkhalwat itu kan dipuasakan gitu. Jadi akan lebih khusyuk gitu Bu. Jadi kalau ingin khusyuk jangan terlalu banyak kelayapan. Kecuali tadi 3 hal ini harus dipegang dalam keseharian. Pertama berkhalwat, kedua bergaul dengan orang-orang saleh, yang ketiga bersama guru. Udah itu udah nggak ada yang lain. Khususnya di bulan Ramadan ini ya, umumnya nanti setelah bulan Ramadan. Yang keenam, kalau kita berkhalwat terpelihara dari pertengkaran. Gimana mau bertengkar gak ngomong sama orang ya? Ini ketemu Bu Zainab gini kata enggak, harusnya begini, bikin kolak tuh begini, ribut gara-gara satu bikin kolak candil, satu bikin kolak labu. Nah ini bercanda Bu Zainab ya. Bu Zainab itu pahalanya banyak Bu, diangkat terus dosa-dosanya, dibully terus. Kemarin sama Pak Kiai dibully, sekarang sama saya. Bu Zainab, saya tuh sayang Bu Zainab sama Bu Zainab. Saya tahu hati Bu Zainab itu bersih ya. Hati Bu Zainab itu saya terima, senang. Maka Bu Zainab lah yang pantas untuk kena itu gitu. Ya. Kalau Bu Zainab bukan dibully. Ini bukan gibah, tapi kalau katanya berbicara depan langsung sama orangnya kan malah Ya, bukan gibah ini. Tapi bukan menjatuhkan juga Bu. Insya Allah Ibu hatinya lapang ya. Yang ketujuh, hati kita lapang, kemudian badan kita juga lapang. Kenapa yang tadi juga sih sebetulnya Bu? Jadi kalau kita biasa mengasah pisau, kalau biasa kita gitu Bu, zikir nih. Astagfirullahaladzim. Kemudian kita maknai, ya manis banget ya, khususnya kalau di malam hari Bu. Kalau siang kan belum dipanggil anak, belum dipanggil suami, belum dipanggil Bu Zainab, Bu Vila ini ada yang santunan, ada yang nyumbang, lagi zikir aja, apa Bu Zainab gitu kan. Berarti bener lagi khusus-khususnya itu. Tapi kalau malam-malam kan nggak mungkin ada yang itu. Kalaupun ada di HP, sering Bu saya malam-malam, Bu maaf ya tengah malam saya telepon, saya nggak baca, taunya pagi-pagi. Untung malam-malam nggak saya baca. Kalau dibaca saya mungkin waktu habis setengah jam atau 1 jam, belum lagi mikir gitu. Jangan dibaca lah Bu HP kalau malam-malam ya. Apalagi kalau nonton malam habis tuh waktu tuh. Kemudian nomor 8 akan mendatangkan juhud. Juhud itu kita tidak terlalu terikat dengan dunia. Ibu benar Bu, kalau kita banyak menggelar sejadah, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak sholat, itu nggak ada Bu keinginan ya Allah saya pengen kayak tas seperti teman saya. Di mana ya duitnya? Ngumpulin kagak punya, apa mikirin aja. Akhirnya kesel, sebel sama suamiku tuh kenapa ya pas-pasan banget ya, udah gitu anaknya banget segala macam gitu, mikirin gara-gara ngelihat dunia, kadang-kadang ngelihat tas. Mampir ke sebelah rumah kita, Ramadan lagi diapain? Kireno. Aduh, catnya kinclong banget ya, bagus banget ya warnanya. Oh, dibikin minimalis lagi. Aku kapan ya? Jadi kalau kita beruzlah itu akan mendatangkan juhud kepada kita Bu. Jangan banyak melihat lah, ya. Pelajaran buat saya. Yang ke-9, ibadah akan menjadi lebih manis dengan uzlah tadi. Menurut Abu Thalib Al-Makki ya, bukan Ali bin Abi Thalib ya Bu ya. Ini seorang ulama, Abu Thalib Al-Makki. Seseorang yang beruzlah itu pertama ibadahnya akan merasakan manis.
Ibu tahu kan apa yang saya ucapkan? Enak gitu, tenang. Ya Allah, indah banget ya ibadah itu. Manis gitu ya Bu ya. Akan merasakan manisnya iman, manisnya beribadah. Kemudian ibadahnya akan semakin rajin, kuat gitu. Biasanya kalau kita banyak melihat kanan kiri, mata diobral, kuping diobral, ini dunia, nggak kuat Bu baca Quran sehari 1 juz, nggak kuat. Tapi ini kok bisa kuat? Sholat bisa duha aja minimal 10 rakaat, 12 rakaat. Ini naik lagi terus aja, kapan lagi saya ini gitu. Kemudian tahajud biasanya paling banyak 11 ya sama witir. Jadi tambah lagi sampai 100 rakaat. Kenapa ya saya bisa kuat? Gara-gara ini. Akan menambah kekuatan dalam beribadah kalau dia sering beruzlah. Kebalikan, kalau nggak rajin beruzlah, baru taraweh 6 rakaat aja, pegel amat ini badan, aduh capek, aduh begah, aduh gimana, ntar aja lah, 15 akhirnya. Nah itu. Kuat dalam beribadah. Kemudian dia tidak akan menemukan sesuatu yang ketika dia temukan ketika bersama-sama dengan orang banyak. Bila kita beribadah males, jadi gini Bu, kalau kita bersama orang yang banyak, ibadah kita masih tetap males lah, kemudian nggak semangat, padahal lagi rame-rame ini, lagi begini, kok nggak semangat ya belajar, kok nggak semangat ya ingin mengenal Allah. Berarti orang ini fujur. Fujur itu artinya pendosa. Banyak dosa berarti Bu pada diri kita. Kalau nggak ada semangat-semangatnya buat ibadah, udah banyak orang aja nggak semangat. Gimana kalau sendiri? Gitu. Kata para ulama, menurut Abu Talib Al-Makki, kalau lagi banyak orang aja dia nggak semangat, males-malesan, berarti orang ini fujur. Imannya lemah, banyak berbuat dosa. Kalau di banyak orang baru dia semangat. Kalau lagi sendiri boro-boro Bu 4 rakaat, 2 rakaat aja males itu sholat. Tapi kalau lagi banyak orang 10 rakaat dia sanggup. Kalau lagi sendiri triple cool kalau baca. Tapi kalau lagi banyak orang Al-Baqarah dia baca. Itu berarti tandanya orang ini munafik. Jadi kalau di banyak orang dia rajin, kalau sendiri nggak rajin. Jadi gimana orang yang beruzlah itu? Dia yang ke-10, dia bisa bertafakur, dia bisa manis, merasakan manis, dia bisa berlama-lama ibadah kepada Allah dengan terus istiqamah, begitu Bu. Kalau dia beruzlah, kemudian uzlahnya itu istiqamah, ya. Nah itu mudah-mudahan pada pertemuan kali ini Ibu baca lagi di rumah, karena kalau nggak dibaca bakal lupa deh. Baca lagi di rumah ini, contreng Bu, muhasabah Bu. Mana yang belum saya lakukan, mana yang sudah saya lakukan, mana yang harus saya kejar. Ini saya masih yang ini nih. Saya nulis Bu, ini saya masih yang ini baru setengah, ini aduh kadang manis, kadang enggak nih ketika kita beribadah ya. Kadang lapang, kadang ini harus saya kejar nih. Itu namanya orang yang suka bermuhasabah, yang dikatakan oleh Rasulullah namanya Al-Kais, orang yang cerdas, yang suka bermuhasabah. Insya Allah kalau Ibu pegang ini semua, Ibu dapat Lailatul Qadar Bu. Ramadannya sukses, pertama dapat rahmat dari Allah, kemudian masuk ke dalam pintu surga, masuk ke dalam surga, kemudian dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menutup pintu-pintu masuk setan atau virus-virus setan yang masuk ke dalam tubuh kita. Semoga pagi ini apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya buat diri saya dan umumnya buat ibu-ibu sekalian ya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebelum kita